Profesor Adian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Tunggu dulu. Saya kira cara supaya apa bukti? Sekarang karena itu saya mau terangkan tujuan saya. Di mana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya mana langsung? Belakangan ini tengah hangat diperbincangkan soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengaku sudah sering mendengarnya. Presiden Jokowi pun menyatakan harus mematuhi aturan yang ada. kenapa lu halangi dia mau bicara? Loh, Bung Adian yang saya itu mengkritik itu dianggap menghalangi, cara berpikir Bung yang saya tidak paham. Kalau Anda bilang mau merendahkan. Kalau begitu diputar ulang rekamannya. Yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Jadi Presiden Jokowi terlihat bahwa itu yang namanya ada karpet merah, tapi di bawahnya sampah semua. Ya ini karena kekurangan pengetahuan aja, dan karena kedunguan itu bercampur di situ. Ya resiko dari orang yang nggak berpikir ya begitu. Jadi di situ tragisnya. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Argumentasi orang yang bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu, dan sebagainya. Visi Presiden membusuk lebih cepat, itu maksudnya. Di dalam maupun di luar itu borok. Jadi masalah dari Presiden Jokowi selama ini ada dia nggak pernah paham apa masalahnya tuh. Pejabatnya brengsek memang. Bisa saja dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Pak Jokowi itu apa urusannya? Dia kan sudah sebutkan bahwa saya taat pada konstitusi. Udah jelas itu. Konstitusinya sekarang ini 2 periode, beliau taat 2 periode. Bantahan Joko Widodo untuk 3 periode menjadi presiden juga diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi ini, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Menanggapi pernyataan itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024. Mahfud menegaskan, di tubuh pemerintah tak pernah membahas soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Tak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut, ujar Mahfud dalam keterangannya pada Senin 7 Maret 2022. Pernyataan Mahfud menyusul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan oleh beberapa para ketua umum partai politik koalisi. Mahfud menyebut justru Presiden Joko Widodo sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 September 2021 dan 27 September 2021. Dalam rapat kabinet tersebut, kata Mahfud, Jokowi meminta dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran. Selain itu, dalam rapat kabinet, Mahfud menuturkan, Jokowi juga meminta agar tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet pada tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021, ucap Mahfud MD.
Mantan Ketua MK itu juga menjelaskan, dalam rapat kabinet, Jokowi meminta dirinya bersama Mendagri, Tito dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu. Sehingga kata Mahfud, berdasarkan rapat lintas kementerian atau lembaga yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam, pada tanggal 17 September 2021 dan tanggal 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024. Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR, ungkap dia. Namun kata Mahfud, ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Karena itu, Jokowi, kata Mahfud, berkomunikasi langsung dengan KPU. Sehingga Mahfud menuturkan dalam pertemuan tersebut, Jokowi setuju pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana pada tanggal 11 November 2021 dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Januari 2024, papar Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Jokowi kembali menekankan kepada dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN untuk mempersiapkan instrumen pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Sehingga kata Mahfud, sikap Jokowi jelas bahwa pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari 2024. Setelah itu, Presiden menekankan lagi kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, katanya. Di tubuh pemerintah sendiri, sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres. Joko Widodo memastikan dirinya menolak wacana penundaan pemilu. Presiden menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi. Namun semua pihak termasuk dirinya harus taat dan tunduk pada konstitusi. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama.